Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Baraya Alam, channel terkece, terbadai, dan terdampar. Apa kabar pendengar setiap podcast mistis Indonesia? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Cerita mistis yang akan saya bacakan kali ini terdampar di kerajaan gaib Laut Selatan. Seperti apa kisahnya? Seperti biasa, sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu dong. Namaku Hengki, usia 25 tahun. Salah satu kegemaranku adalah jalan-jalan, menikmati keindahan alam, baik itu pegunungan maupun pantai. Sudah banyak tempat yang aku kunjungi, bahkan sejumlah gunung di Jawa, seperti Gunung Semeru dan Bromo, telah aku jelajahi. Demikian pula beberapa kawasan pantai yang legendaris pernah kujamah dengan tanganku. Rasanya ada kepuasan tersendiri yang tidak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Dengan kegemaranku bertraveling telah banyak memberiku pengalaman baru, teman-teman baru, dan harapan-harapan baru. Tapi aku tidak sendirian melakukan semua itu. Ada 8 orang teman yang selalu bersama dan kompak dalam mewujudkan kegemaran tersebut. Umumnya kami melakukan pendakian ke gunung atau berkemah di sekitar pantai. Kegiatan ini terutama sekali kami melakukan saat kami liburan kuliah. Maklum, semua gengku adalah mahasiswa yang kuliah di berbagai perguruan tinggi. Ada yang kuliah di ITN Malang, ITS Surabaya, UMM Malang, Unesa Surabaya, dan aku sendiri di STIE Mandala Jember. Suatu kali kami mengadakan plesir ke pantai Bandelit. Hampir semua orang tahu kalau pantai yang satu ini masih perawan dan penuh dengan misteri. Di samping jarang dirambah orang, pantai Bandelit beserta hutannya dihuni oleh manusia-manusia kerdil yang sulit dilacak keberadaannya. Juga binatang buas masih banyak yang berkeliaran. Sebagai orang-orang yang masih berjiwa muda, kami tertantang untuk melakukan keganasan pantai Bandelit. Dengan diantar beberapa petugas dari Perum Perhutani, kami menelusuri hutan yang masih perawan lewat jalan setapak. Hutan lindung ini ternyata memang benar-benar sangat lebat dan belum terjamah oleh tangan-tangan kotor. Bunga anggrek banyak bertebaran di atas batu, pohon, dan di lereng-lereng bukit, dengan berbagai aroma dan warna yang sangat indah sekali. Sayang,
Petugas perhutani dan perlindungan alam melarang kami memetik anggrek tersebut. Hampir setengah hari kami berjalan naik turun bukit karena saking lebatnya pepohonan. Sinar matahari tidak bisa menerobos tubuh kami. Sesampainya di bibir pantai, kami segera memasang tenda. Karena hari memang telah petang. Selain itu, kami santai menikmati petang dengan minum kopi hangat dan makan mie instan. Lalu 3 jam kemudian, malam tiba. Anak-anak ada yang main kartu di dalam tenda. Ada juga yang memancing sambil duduk-duduk di atas batu. Kebetulan sekali, malam itu purnama bersinar sempurna. Rasanya damai sekali berada di tengah-tengah alam yang masih asri. Karena keadaan alamnya yang demikian permai, kami betah berkemah di lokasi pantai. Namun, sewaktu memasuki malam ketiga, aku mengalami sesuatu keanehan yang sulit diterima nalar. Malam itu, sekitar pukul 12 malam, aku tidak bisa tidur. Kulihat di sisi kiriku Arman tertidur dengan pulas. Kulihat pula di sisi kananku Andi juga tertidur ngorok. Karena kesal sendirian, perlahan-lahan aku keluar dari tenda. Entah kenapa, betapa takjubnya aku melihat pemandangan alam dan air laut yang mengkilat terpisah sinar lemburan. Ya, malam itu aku berdiri sendirian menghadap laut lepas. Angin malam benar-benar terasa segar dan tenang. Ombak pun berdebar ramah, menghadirkan irama alam yang menyegarkan pikiranku. Namun, laut yang semula tenang tiba-tiba berubah seperti mengamuk. Ombak datang bergulung-gulung mencilati pantai Bandelit, disertai gemuruh angin yang semula ramah, namun kini berhembus tak tentu arah. Tapi yang jauh lebih aneh adalah diriku. Entah bagaimana, aku tidak merasa takut atau panik dengan perubahan alam yang sepertinya marah itu. Malahan, aku tetap tenang. Aku tetap saja asik duduk-duduk menikmati kebesaran sang pencipta alam. Dari jarak sekitar 100 meter, kulihat tenda yang dihuni teman-teman tidak ada yang terbuka. Pertanda, semua penghuninya masih tetap tertidur pulas. Sementara itu, gulungan ombak yang menghembus pantai semakin mengganas. Bahkan, tiba-tiba suasana pantai jadi mendung dan gelap. Tak ada sinar purnama yang semula permai. Sementara cahaya yang nampak di pantai itu hanya lampu listrik baterai dari dalam tenda-tenda teman-teman yang terlihat berkelap-kelip di kejauhan. Aku sendiri tidak tahu siapa saja yang masih di pantai selain diriku. Namun, aku sendiri saat itu tidak memperdulikan hal itu. Yang terpikirkan hanya menikmati malam. Deburan ombak pantai masih terus bergurung-gurung seperti alunan musik memecah kesunyian malam. Ketika asik menikmati suasana sekitar, mendadak aku dikejutkan oleh suara yang sangat asing di telingaku. Ya,
Suara itu seperti langkah kuda menarik kereta diiringi merincik kelintingan yang biasa menghiasi leher kuda. Secara refleks, aku memalingkan wajah ke arah laut lepas, tempat asal suara aneh itu muncul. Kembali aku merasakan keanehan. Wujud kereta dan kuda tidak ada. Yang kulihat hanya deburan ombak yang menyapu pantai. Setelah itu, kembali suasana menjadi sunyi dan sepi. Keheningan menyelimuti pantai Bandelit. Merasa tidak ada sesuatu terjadi, aku kembali bermain air dengan jari-jari kakiku. Namun, belum sempat aku memanjakan kakiku dengan air laut. Lagi-lagi, aku dikejutkan dengan suara yang sama. Bahkan, kali ini, suara tersebut semakin jelas. Suara gemerincing kelintingan sampai terasa memekakan telingaku. Dengan perasaan berdebar-debar, kuarahkan pandanganku pada sumber suara itu. Darahku seketika berdesir, diiringi detak jantung bergugup cepat. Bagaimana tidak, kulihat ada suatu keanehan yang sepertinya muncul dari dasar laut. Seberkas sinar yang sangat menyilaukan mata menyembul di antara gelombang. Dan yang lebih aneh, sepertinya ada sesuatu di balik cahaya kemilau itu. Sayangnya, belum sempat aku melihat wujud apa yang sebenarnya yang ada di balik sinar itu. Aku sudah jatuh pingsan. Yang kulihat setelah itu, aku merasa berada di atas kereta kuda dengan pengendalinya, seorang wanita cantik. Sementara itu, di samping kiri dan kanannya ada beberapa wanita yang sepertinya turut menjagaku. Aku berusaha berontak dan berteriak, tapi aku tidak bisa mengeluarkan suara. Hingga akhirnya aku pasrah. Dan tak lama kemudian, pemandangan yang kulihat benar-benar membuatku terpesona dan keheranan. Kereta berhenti di suatu tempat yang sangat terang dan indah. Orang di sekelilingku hampir semuanya wanita dengan pakaian ala kerajaan. Ada juga kaum lelaki, tetapi mereka selalu di belakang para wanita itu, dan mereka selalu siap menunggu perintah. Setelah lama berada di ruangan yang sangat indah dan sulit digambarkan itu, tiba-tiba muncul seorang wanita bermahkota. Sepertinya wanita ini adalah pemimpin dari para wanita yang membawaku. Dengan tatapan matanya yang tajam, namun kurasakan sejuk saat beradu pandang. Wanita itu angkat bicara memberi tawaran padaku. "Cah bagus, maukah kamu menjadi suami dari anak-anakku yang cantik-cantik itu? Kalau kamu mau, aku siap memberikan harta kekayaan yang melimpah padamu." Aku tidak segera menjawabnya. Memang, kulihat ada sekitar 10 wanita cantik yang duduk berjajar di belakang wanita bermahkota itu. Dan rasanya aku tidak mungkin menikahi wanita-wanita cantik itu sekaligus. Dengan halus, aku menolak mentah-mentah permintaan konyol itu. Dalam benakku berkecamuk pikiran yang susah diterjemahkan.
aku masih merasa sangat aneh. Meski beberapa kali aku dibujuk agar mau mengawini 10 wanita cantik tersebut, aku tetap bersikukuh dengan pendirianku. Walaupun aku diiming-imingi harta yang tiada tara jumlahnya. Karena aku tetap menolak, tiba-tiba aku ditendang, bahkan kemudian dicambuk oleh wanita-wanita cantik tadi. Yang tak kalah aneh, kecantikan yang semula terpancar di wajah berubah seram. Tiba-tiba, wajah wanita-wanita cantik itu mengeluarkan taring dan sekujur tubuhnya bersisik seperti ular. Baunya anyir dan tubuh berlendir benar-benar membuatku mual. Ya, wanita tadi telah berubah menjadi ular yang kemudian melilit sekujur tubuhku. Pemimpin wanita yang tadi juga telah berubah menjadi ular bermahkota. Aku berusaha untuk menguatkan diri. Tidak lupa, aku berdoa dan menyebut asma Allah berkali-kali agar aku bisa selamat dari mara bahaya dan kembali pada keluargaku. Hingga akhirnya aku jatuh pingsan lagi. Kejadian berikutnya, aku ditemukan seorang nelayan mengapung di tengah lautan dengan pakaian yang sudah compang-camping. Tapi anehnya, sekujur tubuhku masih utuh dan segar. Nelayan yang belakangan aku ketahui bernama Pak Dirjo ini, rupanya segera membawaku ke darat dan menyerahkan jasadku pada sesepuh desa Bandelit. Kabar tentang penemuan jasadku benar-benar membuat penduduk desa Bandelit, hanya beberapa kakak jumlahnya itu, jadi gempar. Begitu juga dengan kedua orang tuaku yang segera dihubungi oleh polisi setempat. Teman-teman yang ikut pergi bertraveling juga turut serta datang satu mobil dengan kedua orang tuaku. Kejadian ini benar-benar luar biasa sekali. Sebab bagaimana mungkin jasadku tetap utuh bila mengapung di tengah-tengah laut selama 1 minggu. Ketika aku siuman dari tidur panjang yang aneh itu, aku pun benar-benar merasa takjub atas kejadian ini. Bagaimana mungkin aku bisa hidup mengapung di atas air laut selama seminggu? Dan perasaanku hanya sebentar tertidur. Kamu tak usah bingung. Dunia gaib dan alam nyata memang sangat berbeda. Yang patut kita syukuri sekarang, kamu bisa kembali ke dunia ini dengan selamat. Dan itulah kebesaran Allah yang patut kita syukuri, kata sesepuh desa Bandelit. Lalu siapa mereka yang telah menyandraku? Mereka adalah penguasa laut selatan, dan kamu telah terdampar di kerajaan laut selatan tersebut. Alhamdulillah, sekarang kamu telah kembali ke dunia nyata. Padahal ibu dan ayahmu, juga semua keluarga kita, telah mengadakan tahlilan hari ke-7. Ucap ibuku dengan linangan air mata. Aku tertegun dan menatap kesedihan ibu. Lalu aku memeluk ibu dengan hangat dan erat. Aku berjanji dalam hati tak akan membuatnya was-was dan khawatir lagi. Sejak peristiwa itu, aku tidak lagi senang pergi ke tempat yang aneh-aneh. Apalagi kini di sampingku sudah ada wanita cantik yang menjadi istri syahku dan telah memberiku seorang anak.
wanita satu ini bukan wanita siluman seperti kerajaan laut selatan dulu. Jadi karena itulah aku sangat mencintainya. Dan cerita pun tamat. Terkait cerita ini benar atau tidaknya, kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Tapi yang harus kita percayai, dunia gaib dan alam nyata itu memang ada adanya. Akhirul kalam dari saya, Asep Sember. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.